Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, buat kalian yang barusan lulus dari SMA atau lulusan dari SMK dan yang kemarin belum kuliah dan sekarang ingin lanjutin kuliah dan bingung mau kuliah di universitas swasta tapi yang berakreditasi bagus, langsung aja ke Universitas Tigubang Semarang yang memiliki 2 kampus besar di kota Semarang. Yang pertama ada di MUGAS, Jalan Trilomba Juang nomor 1 Kota Semarang. Dan yang kedua ada di Jalan Kendeng 5, Benden Ngisor, Kota Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tidak lupa juga Universitas Tigubang Semarang memiliki 5 fakultas dan 13 program studi. Yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Teknik Komputer, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknik Informatika. Dan yang kedua ada Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi D3 Bahasa Inggris dan S1 Bahasa dan Sastra. Dan yang ketiga ada Fakultas S1 Ilmu Hukum. Dan yang keempat ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi D3 Manajemen Industri, S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. Dan yang terakhir nih, ada Fakultas Teknik dengan program studi D3 Elektronika dan S1 Teknik Industri. Itulah tadi beberapa program studi yang ada di Universitas Tigubang Semarang. Terus, tidak lupa juga di sini saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Nadila Devianti Putri Maharani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dari kelas Akuntansi A1 NIM 2005 52 0065. Dan yang kedua, saya ingin menjelaskan apa itu prinsip syariah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Langsung aja ke materinya ya. Yang pertama, prinsip syariah penghimpun dana yang memiliki pengertian secara umum. Penghimpun dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Penghimpun dana di bank berbeda dengan yang terdapat di konvensional. Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Yang pertama, penghimpun dana memiliki 4 jenis. Yang pertama ada giro wadiah, yang kedua ada tabungan wadiah, yang ketiga ada tabungan mudharabah, dan yang keempat ada deposito mudharabah. Pertama-tama, giro wadiah adalah sarana penghimpunan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah dengan akad wadiah yadamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media. Keuntungan dari giro wadiah yang pertama ada aman dan terjamin, bebas biaya administrasi bulanan. Yang ketiga ada tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak lupa juga giro wadiah memiliki kekurangan,
Yang pertama ada bagi nasabah. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit. Pemilik modal belum pasti mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah dalam perbankan syariah adalah titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Jadi seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadiah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank, dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Tabungan wadiah memiliki 3 jenis. Yang pertama, ada wadiah yad amanah. Yang kedua, wadiah yang asli, tidak terjadi pengubahan esensi akad. Titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Contoh, Safe Deposit Box SDP. Dan yang terakhir ada wadiah yad damanah. Tabungan wadiah, manfaat nasabah membuka tabungan wadiah. Yang pertama, ada bebas biaya admin. Contohnya, nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Yang kedua, ada bebas biaya transaksi cek saldo, tarik tunai, dan transfer online. Nasabah tidak akan dikenakan biaya cek saldo, tarik tunai, dan transfer online untuk 10 kali transaksi per bulan. Dan yang ketiga, ada fitur transaksi terkini. Contohnya, nasabah dapat menikmati kemudahan layanan fitur transaksi terkini seperti fasilitas mobile. Lalu yang ketiga ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Tabungan mudharabah, nasabah berperan sebagai pemilik modal, sahmal, sementara bank sebagai pengelola dana, mudharib. Bank sebagai pengelola menyalurkan uang nasabah tersebut untuk membiayai usaha. Tabungan mudharabah memiliki keuntungan. Dari usaha akan dibagi sesuai kesepakatan porsi bagi hasil, atau yang artinya nisbah, yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Dan mekanisme tabungan mudharabah, tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilnya kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Lalu, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah itu memiliki perbedaan. Jika tabungan wadiah adalah dana yang bersifat simpanan, tabungan ini jenis tabungan yang tujuan utamanya adalah untuk menyimpan dana. Sedangkan tabungan mudharabah itu adalah jenis tabungan dengan tujuan utamanya adalah ingin berinvestasi. Sehingga di akhir bulan nasabah akan mendapatkan tambahan uang, yaitu berupa bonus yang diberi oleh bank. Lalu yang keempat, masih di penghimpunan dana, ada deposito mudharabah. Deposito mudharabah itu produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
atau mudharabah mutlaqah. Presentasi bagi hasil dilakukan secara transparan di awal pembukaan rekening. Dan deposito mudharabah memiliki syarat untuk membuka depositonya. Bagi badan usaha, yang pertama syaratnya adalah mengisi form aplikasi pembukaan rekening. Yang kedua, melampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku. Yang ketiga, fotokopi akta pendirian beserta perubahan dan susunan pengurus terbaru. Dan yang keempat, ada fotokopi SIUP, SITU, dan TDP. Yang kelima, ada fotokopi surat pengangkatan sebagai pengurus. Yang keempat, fotokopi NPWP. Lalu syarat pembukaan deposito mudharabah bagi perorangan. Yang pertama syaratnya mengisi form aplikasi pembukaan rekening. Yang kedua, fotokopi identitas diri yang masih berlaku. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, dana penempatan minimal 1 juta. Terus, deposito mudharabah juga memiliki kelebihan. Yang pertama, besaran nisbah kompetitif. Yang kedua, jangka waktu yang fleksibel. Yang ketiga, menggunakan sistem automatic rollover atau perpanjangan otomatis. Yang keempat, dapat dijadikan jaminan kredit. Yang kelima, tidak ada biaya administrasi, jadi itu gratis. Lalu yang keenam, ada aman dijamin lembaga penjaminan simpanan LPS. Tidak lupa juga kekurangan deposito mudharabah, tingkat kepastian nisbah tergantung realisasi bisnis dari pengelola dana. Jika kinerja bank tersebut jelek dan usaha yang dilakukan merugi, maka kerugian tersebut dibebankan pada nasabah. Masih di deposito mudharabah, pajak dari deposito sesuai ketentuan perpajakan. Penghasilan yang diterima nasabah deposito mudharabah yaitu bagi hasil dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Besarannya pun sama dengan ketentuan pemotongan pajak bunga di bank konvensional sebesar 20% dari total bunga atau nisbah di bank syariah. Lalu, manfaat deposito mudharabah yang pertama ada saat keuntungan dari usaha meningkat, secara nggak langsung nisbah yang didapat nasabah juga ikut naik. Lalu, bank nggak wajib membayar bagi hasil secara tetap seperti memberlakukan bunga di bank konvensional. Nisbah deposito mudharabah disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Lalu, sekarang ke prinsip syariah penyaluran dana. Prinsip penyaluran dana, pengertiannya, penyaluran dana adalah kegiatan penyaluran dana pada bank konvensional bisa berbentuk kredit dan dengan sistem bunga. Sedangkan bank syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip yang pertama ada prinsip investasi, yang kedua ada prinsip sewa, dan yang ketiga ada prinsip jual beli.
penyaluran dana pada bank syariah, penyaluran disebut pembiayaan. Sedangkan pada bank konvensional disebut kredit. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank yang salah satunya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan divisi unit. Pembiayaan sendiri memiliki pengertian adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memakai dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan adalah fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank komersial. Lalu penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional. Lalu, prinsip investasi memiliki pengertian sebagai suatu penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Berikut adalah 5 prinsip dasar investasi syariah. Yang pertama ada halal. Halal berarti terhindar dari segala hal yang bersifat haram. Lalu yang kedua ada maslahah. Yang ketiga ada transparan. Yang keempat tidak menimbulkan mudarat. Yang kelima tidak menimbulkan jul. Lalu investasi memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama ada mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, yang ketiga mudharabah mustarakah, yang keempat ada musyarakah, yang kelima ada muzara'ah, dan yang keenam ada musyaqah. Lalu pengertian dari mudharabah muqayyadah sendiri adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal atau sahibul mal dengan mengelola mudharib, di mana nisbah hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, bukan sama bank. Lalu, mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan konsep penyaluran langsung dana mudharabah kepada para pelaksana usahanya. Pencatatan transaksinya di bank syariah mandiri dilakukan secara off balance sheet karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja. Lalu mudharabah mutlaqah itu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas. Dalam menentukan usaha dan pelaksanaan, pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola. Digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain. Contoh dari mudharabah mutlaqah itu adalah
kerjasama antara nasabah penabung dengan bank melalui produk tabungan, giro, dan deposito syariah. Lalu yang ketiga, ada mudharabah mushtarakah. Artinya adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyawarah. Mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Lalu contoh dari mudharabah dalam kehidupan sehari-hari itu yang ada di sekeliling kita dalam keseharian adalah skema akad mudharabah dalam produk menghimpun dana bank syariah. Pada contoh akad mudharabah tersebut, bank bertindak sebagai pengelola atau mudharib dan nasabah sebagai penabung, sebagai investor atau sahibul mol. Dan yang keempat ada musyarakah, yaitu akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu. Sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagainya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Contoh musyarakah dalam kegiatan muamalah masyarakat. Yang pertama ada kerjasama usaha bagi hasil. Praktek kerjasama usaha bagi hasil dalam Islam ini memberikan kemudahan bagi pemilik usaha yang mencari investor untuk modal usaha. Yang kedua ada pembiayaan modal kerja bank. Yang ketiga ada pembiayaan KPR bank syariah. Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau dari hasil panen. Dan muzaraah memiliki rukun-rukun menurut Hanafiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tanah. Yang kedua ada perbuatan pekerjaan. Yang ketiga ada modal. Yang keempat ada alat-alat untuk menanam. Lalu berakhirnya muzaraah itu karena 1. Jika jangka waktu yang disepakati pada awal akad telah berakhir, akan tetapi bila waktu habis namun belum layak panen, maka akad muzaraah tidak batal, melainkan tetap dilanjutkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Lalu yang kedua, meninggalnya salah satu dari kedua orang yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah, bila salah satu dari unsur tadi wafat, maka akad muzaraah ini dianggap batal, baik sebelum atau sudah dimulainya proses penanaman. Namun, Syafi'i memandangnya tidak batal. Yang ketiga, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan. Yang keempat, jika pekerja melarikan diri,
pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh atau tidak mengikat. Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya. Yang keenam ada musyakoh. Musyakoh merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Rukun dari musyakoh yang pertama, 2 orang yang bertransaksi. Yang kedua, adanya sighat atau kalimat yang menyatakan akad. Yang ketiga, hal yang berhubungan dengan amal atau perkebunan. Lalu yang keempat, ada buah yang semakna. Menurut kaul hakim Imam Syafi'i. Dan yang terakhir ada pekerjaan atau amal. Lalu yang kedua ada prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang dijual. Prinsip-prinsip jual beli. Yang pertama ada murabahah, yang kedua ada salam, yang ketiga ada ijtihna. Murabahah adalah akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan penyerahan bisa dilakukan secara mengangsur atau cicilan, atau bisa dibayarkan secara lunas atau sekaligus. Lalu jenis mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, akad mudharabah dengan pesanan. Contohnya jenis ini penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Yang kedua, akad murabahah atau tanpa pesanan. Jenis ini penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Ibaratkan kita menyetok. Lalu yang ketiga, jenis ini bersifat tidak mengikat. Lalu pengertian dari salam. Salam adalah jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini,
lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu, sedangkan para nasabah menggunakan sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Lalu yang ketiga ada istisna, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jika mereka sepakat dengan saya membayar di depan, berarti pembelinya membayar di depan. Kalau hanya membutuhkan DP, berarti kita hanya membayar DP-nya saja. Lalu yang ketiga ada pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Lalu ada prinsip sewa. Prinsip jual beli dilaksanakannya sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang dijual. Lalu prinsip-prinsip sewa ada ijaroh. Yang kedua, ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh memiliki makna yaitu imbalan atau upah sewa jasa. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam fiqh tradisional, ijarah berarti kontrak untuk mempekerjakan orang atau menyewakan layanan atau pembuatan barang properti seperti umumnya untuk periode tertentu dan dalam harga tetap. Yang B ada ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT merupakan perjanjian sewa menyewa yang diakhiri perpindahan hak milik dengan cara jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Contoh kasusnya dari ijarah muntahiyah bitamlik adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor pada leasing, syariah dan bank syariah. Akad yang dikenai juga dengan nama akad ijarah wa iktina, merupakan perjanjian sesuai syariah untuk menggantikan praktek sewa beli ribawi. Sekian materi prinsip syariah penghimpunan dana dan penyaluran dana yang saya presentasikan. Saya Nagila Devianti Putri Maharani dengan NIM 2005520065. Jika memiliki banyak kata yang salah,
maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.